Mengejutkan, akhirnya Kuat Ma'ruf jujur soal kasus Brigadir J. Putri Chandrawati ngaku disuruh bohong. Ferdy Sambo syok dan menangis. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dinilai masih meninggalkan sejumlah misteri. Terlebih, motif Ferdy Sambo sebagai otak pembunuhan belum juga diungkap. Meski demikian, 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J telah menjalani pemeriksaan melalui uji kebohongan atau lie detector. Dari 5 tersangka, 3 diantaranya memberikan keterangan secara jujur. Mereka adalah Baradae alias Barada Richard Eliezer, Bribka RR alias Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu, hasil uji dari 2 tersangka yang lain, yakni Ferdy Sambo dan istri Putri Chandrawati, belum diungkap polisi. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi, hasil pemeriksaan ketiga tersangka tidak menunjukkan indikasi penipuan atau no deception indicated. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap RE, RR, dan KM. Hasilnya no deception indicated alias jujur, kata Andi kepada wartawan beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, hasil pemeriksaan tersebut tidak diungkap ke publik dengan alasan demi keadilan atau pro justitia. Selain itu, Putri Chandrawati akhirnya buka suara dan mengungkap fakta baru mengenai kasus pembunuhan Brigadir J. Kepada Komnas HAM, ia mengaku disuruh sang suami untuk berbohong terkait pelecehan di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Menurut Putri Chandrawati, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J itu justru terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Pengakuan istri Ferdy Sambo itu diungkap oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pengakuan Putri Chandrawati masih harus diuji dengan keterangan dan bukti lain karena terus berubah-ubah. Terbaru, dalam keterangannya, Putri Chandrawati mengaku bahwa Brigadir J memegang sejumlah bagian sensitifnya seperti payudara, paha, hingga kemaluan. Dilansir dari kanal YouTube Refli Harun, istri Ferdy Sambo itu diketahui sempat mengubah keterangannya sebanyak 3 kali. Dalam keterangannya yang pertama, Putri mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J. Pada wawancaranya yang kedua, ia kembali mengubah keterangannya dan mengaku Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar serta melucuti pakaiannya ketika berada di Magelang. Sementara, dalam keterangan yang ketiga, Putri Chandrawati mengungkapkan adanya kontak fisik antara dirinya dengan Brigadir J di kamar. Dilansir dari portal Nganjuk, Ferdy Sambo sempat syok bahkan menangis saat mendengar pengakuan Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Konon, hal inilah yang membuat mantan Kasat Gasus Merah Putih itu gelap mata dan memerintahkan Bribka RR untuk menghabisi nyawa sang ajudan. Perintah Ferdy Sambo ini disampaikan oleh Bribka RR melalui kuasa hukumnya Erman Umar. Berdasarkan keterangan Bribka RR, telah terjadi pertemuan singkat di rumah pribadi Ferdy Sambo yang berlokasi di Jalan Saguling. Dari sanalah keputusan untuk membunuh Brigadir J muncul. Menurut Bribka RR, Ferdy Sambo sempat menanyainya soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Kan di Saguling itu atau Bribka RR dipanggil Ferdy Sambo. Dia tanya, ada kejadian apa? Ada kejadian di Magelang, kamu tahu nggak? Ujar Erman menirukan percakapan Ferdy Sambo kepada Bribka RR. Bribka RR pun menjawab dirinya tak mengetahui peristiwa tersebut. Setelah itu,
Bribka RR melihat perubahan wajah Ferdi Sambo yang terlihat sangat marah, bahkan sampai menangis. Bribka RR mengungkapkan pimpinannya itu marah sambil mengatakan bahwa sang istri telah dilecehkan. Kemudian, Ferdi Sambo kembali menanyakan Bribka RR tentang kesanggupannya untuk menembak Brigadir J. Bapak FS bertanya, "Berani tidak tembak Yosua?" Kemudian, Bribka RR jawab, "Saya tidak berani, Pak, karena saya tidak kuat mentalnya," tuturnya. Pasca menyampaikan bahwa Putri Chandrawati telah dilecehkan Brigadir J, Bribka RR diminta Ferdi Sambo untuk segera memanggil Baradae. Lalu, kelima tersangka berpindah dari rumah di Jalan Saguling ke rumah dinas Duren 3. Di sanalah Bribka RR diminta Kuat Ma'ruf untuk menghampiri Brigadir J yang tengah berada di taman samping. Setelahnya, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Brigadir J langsung menuju ruang tengah rumah dinas tersebut. Di sana sudah ada Ferdi Sambo dan Baradae. Kemudian, Bribka Riki hanya ingat mendengar Bapak FS mengucapkan jongkok, tetapi Yosua tidak mau dan mundur sambil mengangkat kedua tangan di depan dada. Sambil berkata, ada apa ini?" ungkapnya. Bribka RR mengatakan Baradae lalu menembak ke arah dada Brigadir J menggunakan senjata api miliknya hingga jatuh telungkup di dekat tangga. Menurut Erman, Bribka RR sempat berjalan ke arah dapur lantaran mendengar Brigadir Romer memanggil lewat HT. Namun, saat itu ia tak menemukan siapapun hingga kemudian kembali ke ruang tengah. Ketika kembali, Bribka RR sudah melihat Ferdi Sambo dalam kondisi terguncang dan menangis. Menanggapi isu pelecehan seksual yang kembali dimunculkan, kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menduga hal ini memang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu. Kamarudin Simanjuntak dimunculkannya kembali isu pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati adalah untuk melindungi Ferdi Sambo dari jerat hukuman maksimal. Ia pun juga mencurigai Ferdi Sambo telah menyuap sejumlah lembaga untuk kembali memunculkan isu pelecehan seksual tersebut. Karenanya, ia meminta agar lembaga-lembaga yang diduga menerima aliran dana dari mantan Kadif Propam Polri itu segera diperiksa. Bukan tanpa alasan, sebelumnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengaku sempat diberi amplop yang diduga berisikan uang oleh seorang ajudan yang ditunjuk Ferdi Sambo. Namun, amplop tersebut telah ditolak. Bahkan, LPSK diketahui telah melaporkan hal ini kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD. Sebagai informasi, sebelumnya, tim penyidik telah menghentikan SP3 laporan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J lantaran tak ditemukannya unsur pidana. Namun, belakangan, Komnas HAM dan Komnas Perempuan justru memberikan rekomendasi agar polisi kembali melakukan penyelidikan terhadap laporan istri Ferdi Sambo itu. Bagaimana menurut pendapat Anda?